of string. Ya, ini kita bahas ya. Latihan kelas B sesi 7 untuk soal nomor 2, di mana kita akan mengolah sebuah array of string. Prosedur yang diminta adalah untuk membaca seluruh elemen array dan menampilkan seluruh isi elemen array ke layar. Lalu sebuah prosedur untuk mencari string tertentu yang sudah ada di dalam array, ya. Oke. Terus satu lagi sebetulnya program utama. Oke, kita lihat dulu. Pertama adalah karena ini tipe baru, berarti kita harus deklarasikan tipe tersebut. Nama array sebetulnya ini kurang cocok, ya. Kenapa? Kalau array-nya seperti ini, berarti array-nya cuma jadi variabel. Kalau bisa kita pakai type, ya, tipe. Jadi ini nggak pakai var tapi type. Nah, itu ya nama array of string. Terus nanti ada variabel yang bertipe ini. Misalnya apa? Array A. Misalnya di sini nama array-nya apa? Nama gitu ya. Jadi array apa misalnya A gitu ya, tipenya nama. Ini menunjukkan nama sudah menjadi tipe. Ini gaya apa? Gaya pasca. Oke. Kalau mau seperti ini, ya nggak mau pakai tipe boleh. Berarti dia adalah variabel. Oke, karena dia ada variabelmu maka bisa langsung diakses di sini. Ya. Nama out. Nah, karena ini Pascal dia bukan OO, jadi si yang akan dikelola dilewatkan sebagai parameter. Sebetulnya kalau kita udah deklarasikan dia sebagai variabel global, maka tidak perlu menjadi parameter, ya. Oke, karena dia bisa langsung diakses, ya. Oke, lalu out integer. Ini nggak ada ya, outnya apa nih? Oh, karena kamu baca di sini. Sebetulnya kalau ini outnya di depan, berarti dia sebagai parameter output, ya. Kalau Pascal ini menjadi parameter, tipe parameternya parameter output, namanya integer. Tapi untuk apa ya kamu jadikan ini parameter, padahal kan sudah di sini, ya. Ya, jadi berarti ini juga nggak usah karena sudah menjadi parameter variabel. Oke. Terus nama prosedurnya input array, kemudian ini baca. Kalau dia variabel global, bagusnya ini pindahkan ke program utama, ya. Variabel global. Jadi di sini tinggal diakses for i dari 1. Nah, ini agak membingungkan ya. Kecil dari 1. Kamu mau pakai gaya Pascal atau gaya Java? Kalau Pascal berarti for i sama dengan 1 tuh, pakai tuh ya, bukan garis ya. Tuh n, boleh. Ya. Ini mulai dari 1 atau dari 0? 0. Kalau dari 0 berarti ini sampai dengan n kurang 1. Ya. Oke. Nah, tulis masukkan ini baca nama i, boleh seperti ini ya. Baca ini adalah sebuah perintah langsung ya, bukan nama fungsi, ya. Boleh diganti dengan input, boleh diganti dengan read. Artinya semua sama, meminta sebuah nilai dari keyboard. Oke. Nah, sekarang yang kedua. Ini saya juga cenderung ini nggak usah ada parameter, ya. Karena semua udah jadi variabel global. Kemudian ini pakai ini ya, ganti dengan to. Oke, gaya Java. Tapi bukan kecil, ini harus dimulai dengan memberi nilai awal, maka di sini sama dengan 2, ya.
Ini menunjukkan to. Kalau mau sampai dengan mulai dari 1 berarti ini dari 1 to n. Oke, boleh ya. Terus tulis nama ke i. Oke, benar. Ya, sekarang kita mau prosedur cari nama. Nah, mau jadi prosedur boleh, mau jadi fungsi boleh. Ini jadi prosedur. Ini juga semua parameter input karena udah jadi variabel global juga nggak usah ada, ya. Nah, data yang dicari kan dibaca di dalam prosedur boleh, ya. Kemudian ketemu, nah ini kamu apa sih tandanya nih? Kecil atau input? Nah, ganti aja dengan ini ya, sama dengan 1, sama dengannya 1 ya. Ini bukan pembanding tapi assignment, memberi nilai ya. Kemudian ini juga memang kalau di apa di buku pakai gini, bukan kecil aja tapi kecil memberi nilai. Nah, tapi sekarang kita ganti aja dengan sama dengan ya. Oke. While i kecil, kalau ini konsisten ya, kalau mulai dari 1 ini juga 1 kecil sama dengan n ketemu sama dengan 4, benar. If nama i, nah ini sama dengannya, kalau ini udah dipakai buat assignment, ini menjadi sama dengannya 2. Operator boleh ya. Oke. Sama dengan cari dan ketemu sama dengan true. Oke. Else i sama dengan i plus 1 n 1. Oke. Di sini kita periksa if ketemu atau ketemu sama dengan true, maka oke, sampai di sini benar. Nah, ini program utamanya ya. Input array, panggil prosedur. Input array. Oke. Nama. Berarti ini jenisnya yang seperti ini. Kalau di Java itu prosedurnya static. Ya, static. Dan ini adalah array. Boleh juga ya. Nama n array n. Oke. Berarti kalau kamu jadikan benar-benar semua static, berarti semua parameter ini dipakai. Ya, oke? Dipakai lagi ya. Ini benar. Jadi kalau kamu pakai gaya gini, nilainya 100, tapi ini nggak cocok dengan gaya pemrograman sekarang. Ini benar ya. Udah konsisten, kamu konsisten ya. Ikutin gaya di buku. Tapi kita perbaiki ya dengan versi yang gaya Java. Boleh saya bikin di sebelahnya ya, biar yang lain tinggal milih mau ikut gaya yang mana. Oke? Saya buat untuk yang ini versi dengan gaya Java ya, stylenya Java ya. Oke? Pertama, Java itu saya tekankan karakternya adalah dia berorientasi objek. Jadi kita akan pakai kelas untuk membentuk tipe baru yang namanya adalah array string. Oke? Array string misalnya. Oke? Nah, biasanya di sini karena kita deklarasi tipe array, berarti kita perlu ukuran. Nah, di sini saya pakai n sama dengan 100. Oke? Nggak usah titik koma karena ini masih algoritma. Cuman dia mirip dengan style Pascal. Lalu bodinya itu dia adalah array bertipe string. Jadi kita dulu kasih ini menunjukkan apa? Kita akan mendeklarasikan suatu atribut yang bertipe array of string. Nama atributnya adalah A. Inilah dimana data akan disimpan ya. Dan karena ini A bertipe array of string, maka kita harus pesan tempat di memori ya. Sebanyak apa? Sebesar apa? Sebesar tipe ukuran string, misalnya 2 byte atau berapa byte. Lalu sebanyak elemennya ya. Ini nah ini gaya Java ya. Oke. Nah, cukup. Ini adalah atribut dari array string. Pertama,
N sebagai ukuran dan A. Kenapa N ini menjadi parameter? Untuk memudahkan kita mengakses banyaknya elemen ya di setiap prosedur yang akan kita kelola nanti. Ya, jadi perlu dijadikan dia sebagai atribut. Lalu prosedur yang pertama adalah baca. Nah, saya buat singkat aja. Baca ini tanpa parameter. Kenapa? Karena isinya singkat. Ya, saya akan baca. Kalau dengan Java, kita boleh tinggal menulis apa? Tinggal menulis atribut yang akan dibaca. Nah, ini ya, yang atribut yang akan dibaca apa? Input A yang ke I, ya kan? Ya, elemen yang kesekian. Nah, karena dia banyak, maka kita aktif dengan I integer, I sama dengan 0, I kecil dari N, I plus plus. Oke. Nah, gini aja. Ya. Simple. Lalu kita juga butuh prosedur tulis. Ini baca, ini tulis. Juga yang kita akan lakukan adalah menampilkan output A yang ke I. Oke. Nah, di sini perlu traversal untuk semuanya. Integer I sama dengan 0, I kecil dari N, I plus plus. Oke. Ya. Nah, yang ketiga. Ya. Cari nama. Kalau mau prosedur boleh void cari nama. Ya. Apa yang dilakukan? Input X, ya, atau input kita inikan dulu. Tipenya adalah string cari. Oke. Nah, sekarang input cari, ya. Lalu diapakan? Input cari, lalu kita update dengan ini ketemu sama dengan false, lalu while I sama dengan 0, while I kecil dari N, ya, atau N-nya langsung aja gaya pas Java, N ketemu sama dengan false, ya, maka kita lakukan apa? If A yang ke I sama dengan cari, ya kan, yang dicari ini, maka then ketemu sama dengan true, ya. Else I plus plus. Oke. And while ya, ini and while. Lalu kita di sini kita cek lagi if ketemu maka then output ketemu, ya. Else output not ketemu, ya kan, gini. And if. Terus gimana di program utamanya? Ya, program utamanya saya tulis di sini ya. Nah, ini ya, main programnya, mainnya jadi bagaimana? Nah, mainnya adalah harus ada deklarasi suatu objek
bertipe array string. Nah, ini ya, array string. Ini A. Jangan lupa kita panggil konstruktor new. Oke, gini aja juga boleh, tapi nanti kalian harus panggil pakai new gitu ya, sama dengan new array string. Yang kayak gini mudah diingat kan? Oke. Lalu kita tinggal panggil objek ini, panggil fungsinya, fungsi baca, ya kan? A titik fungsi tulis, A titik cari nama. Selesai. Nah, kalian mau pakai yang versi mana? Ya? Mau yang mana? Yang gaya Pascal boleh, gaya Java boleh. Tapi ketika kalian mau pakai diimplementasikan dengan Java, ini agak sedikit berubah, ya. Harus tahu nih, dia akan dikonversikan mirip-mirip dengan ini, ya. Tapi kalau misalnya kamu implementasikan dengan PHP, mungkin yang sebelah sini ada miripnya, ya. Sekarang kita cobakan untuk yang nomor 2. Nah, sekarang gini, misalnya koleksi, kenapa kecil banget ya? Ada tahu cara membesarkan? Kelihatan nggak? Atau tulisan saya yang kecil? Cukup kelihatan nggak? Dari memang lo kecil. Gimana ya membesarkannya? Nanti kamu deketin aja gitu ya. Nah, nanti aja di dekat. Stop dulu.